بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Jamasba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tentu tidak bisa kita sebutkan satu persatu karena terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang senantiasa berusaha mengikuti sunnah beliau dengan pengikutan yang baik hingga akhir zaman kelak. Allahumma amin. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kembali kita lanjutkan kajian rutin kita yang kita masih membahas Kitabul Jami'. Ya, ini salah satu dari Bulughul Maram, ya, dari kitab Bulughul Maram. Namun ini membahas tentang adab, akhlak, doa, dan seterusnya. Kita masuk ke hadis yang ketiga pada pertemuan kali ini. Ini akan membicarakan tentang hakikat kebaikan dan juga hakikat dosa. Ya, hadis ketiga ini ya, membicarakan tentang hakikat kebaikan dan juga hakikat dosa. Wa 'anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, dari sahabat An-Nawas bin Sam'an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi. Kata Nawas, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang arti atau makna dari al-bir, ya, kebaikan, dan juga arti atau makna dari al-ithm, yaitu keburukan atau dosa. Jadi Nawas ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai dua perkara, yaitu tentang apa hakikat kebaikan dan apa hakikat dari dosa atau keburukan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika atau ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bir, yang namanya kebaikan itu husnul khuluq, itu adalah perangai yang baik, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Ya. Ini namanya al-bir, namanya kebaikan. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, kebaikan dengan mengatakan apa? Yaitu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ithmu, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang dinamakan dengan dosa
ma haka fi sadrika, yaitu sesuatu yang engkau itu gelisahkan di hatimu. Ya, jadi ketika kita melakukan sesuatu itu kita gelisah. Ya, dosa itu ketika kita lakukan, kita kerjakan, itu membuat kita gelisah, kita nggak tenang. Wa karihta an yattali'a 'alaihin nas, dan engkau ya benci, nggak suka kalau perbuatan engkau itu diketahui oleh orang lain. Ya, kalau dosa yang tadi kita perbuat itu diketahui oleh orang lain, kita melakukan dosa tersebut, ya itu ya kata Nabi SAW itu disebut dengan al-ithm, ya dosa. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, lihat ya, Nabi SAW itu sering sekali ya ditanya oleh para sahabatnya ya tentang agama tentunya, dan tujuan mereka bertanya, ya tujuan para sahabat ini bertanya ya tentunya adalah apa? Ya di samping untuk mengetahui ilmu tersebut, namun tujuan utamanya adalah apa? Untuk mengamalkannya. Ya, untuk mengamalkannya agar semakin bertambah kualitas keislaman mereka. Dan harusnya demikian sikap kita. Demikian harusnya sikap seorang muslim. Ya, dia haus akan ilmu. Ya. Dia ingin mengetahui ya tentang agamanya. Dan tentunya dia berazam, ya, dia bertekad bahwa ya, ketika dia mengetahuinya dia mengamalkannya, tidak hanya sebagai ya, ilmu yang dia ketahui. Karena sebagian terkadang ya, tujuannya hanya untuk mengetahui, tidak untuk diamalkan. Bahkan ya tidak jarang ketika ya bertanya itu dengan tujuan misal apa, ingin mengetes ya, ustadznya atau menguji ya, atau ingin menjebak dan segala macamnya. Ya, ini tidak benar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan ya, ketika Nabi SAW beliau ditanya tentang apa itu al-bir, apa itu al-bir, ya al-bir ini alladzi dzakarahu Allah taala fil Quran. Kata-kata abir ini ada beberapa disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan berta'awunlah kalian, kerjasamalah, tolong menolonglah, saling membantu, 'alal birri wat taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan. Sebagian ulama mengatakan bahwa di dalam ayat ini ya, al-bir itu bermakna fi'lul wajibat, itu mengerjakan kewajiban-kewajiban, kebaikan-kebaikan, itu disebut dengan al-bir ya. Sedangkan at-taqwa itu tarkul manhiyat, meninggalkan sesuatu yang dilarang. Ya, maka makna dari ayat tersebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu artinya adalah ya, kita diperintahkan untuk berta'awun, bekerja sama, tolong menolong, saling membantu di atas kebaikan, yaitu mengerjakan kebaikan, dan juga ya, tolong menolong, saling membantu ya, untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka para ulama mengatakan albir itu adalah kalimatun tadullu ala kathratil khair. Albir itu ya, yang ditanyakan dalam hadis, yang ditanyakan ya oleh Nawas bin Sam'an kepada Rasulullah, apa itu kebaikan, apa itu albir? Maka kata ya, sebagian ulama, albir ini aslinya adalah kalimatun tadullu ala kathratil khair. Satu kalimat, satu kata yang menunjukkan betapa banyak kebaikan. Ya, itu namanya albir. Ya. Nabi SAW ketika ditanya tentang apa itu albir, ya, maka beliau menjawab dengan apa? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya, beliau mengatakan dengan akhlak yang baik. Para ulama mencoba menjelaskan mengapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan akhlak yang baik. Padahal kita ketahui bahwa kebaikan itu bukan hanya saja akhlak yang baik. Ya. Kebaikan itu banyak. Ya. Kebaikan itu apa? Sangat banyak. Ya. Namun kenapa Nabi SAW mengkhususkan penyebutan husnul khuluq, akhlak yang baik, ketika ditanya tentang apa itu kebaikan, apa itu albir? Maka para ulama menjelaskan ini menunjukkan betapa besar keutamaan dan keistimewaan akhlak yang mulia. Nah, ini sebagaimana ketika Nabi SAW beliau bersabda, al-hajju arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah. Ya, padahal kita tahu bahwa yang namanya haji itu enggak hanya wukuf di padang Arafah. Ya, dia ada tawaf, ada sa'i. Ya. Namun kenapa Nabi SAW mengkhususkan wukuf di padang Arafah ketika beliau menyebutkan al-hajju Arafah, haji itu wukuf di padang Arafah. Ya, ini hampir sama gayanya. Ketika beliau tanya albirru husnul khuluq, yang namanya kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Padahal ya, yang namanya kebaikan tidak hanya akhlak yang mulia, banyak yang lain. Haji juga sama. Ya. Nah, sama alasannya kenapa? Ya, ini kalau wukuf di padang Arafah adalah salah satu inti atau bagian terpenting ya dari apa? Ya, dari haji. Ya, maka akhlak yang mulia, akhlak yang baik, perangai yang baik, yang terpuji, ini juga sama, adalah salah satu inti dan bagian terpenting dari kebaikan-kebaikan di dalam Islam. Maka tidak heran ketika ya, banyak sekali dalil-dalil dari syariat ya yang mengagungkan kadar akhlak yang mulia. Nah, ini kita pernah bahas di awal ya tentang ya bagaimana kedudukan akhlak mulia di dalam Al-Qur'an, di dalam Islam. Di antara dalil yang menunjukkan agungnya akhlak mulia yaitu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un athqala fil mizan min khuluqin hasanin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un, tidak ada sesuatu pun, athqala fil mizan, yang lebih berat di timbangan, min khuluqin hasanin, dari kebaikan ya, dari apa? Ya, dari kebaikan melebihi akhlak yang mulia. Ya. Maka akhlak yang mulia ini memberatkan timbangan kita. Ya. Salah satu amalan yang baik yang benar-benar memiliki ya, bobot yang luar biasa untuk timbangan kebaikan kita. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda,
inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Sesungguhnya ya, seseorang dengan akhlak yang mulia, la yudriku bi husni khuluqihi, dengan akhlak yang mulia yang dia miliki, ya dia bisa darajatas shaimil qaim. Ya, la yudriku, dia bisa mendapatkan, meraih kedudukan seseorang yang shaim, yang ahli puasa, dan juga seseorang yang ahli ya menegakkan salat-salat malam atau salat-salat sunnah yang lainnya. Ya, maksud di sini puasa di sini adalah puasa apa? Puasa sunnah dan puasa sunnah dan salat sunnah. Jadi dengan akhlak yang mulia, ya, seseorang itu ya bisa jadi dia salat sunnahnya biasa aja. Mungkin dia hanya mengerjakan salat-salat wajib saja. Dia hanya berpuasa yang wajib saja. Namun dia memiliki akhlak yang mulia, perangai yang baik, ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika dia memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, maka dia bisa mencapai derajat ya, orang-orang yang mereka gemar ya, puasa sunnah dan sholat sunnah. Ya. Ya, bisa jadi jarang sholat malam, ya. Ya, jarang puasa sunnah, tapi akhlaknya mulia, ya. Orang senang dekat sama dia, ya. Orang merasa kehilangan kalau ketika kumpul nggak ada dia, ya. Orang bahagia duduk ya, sama dia ngobrol, ya, mendengar wejangan-wejangannya, nasihat-nasihatnya. Orang senang karena dia suka membantu. Jadi jangan dikira itu tidak mendapatkan pahala, itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun bersabda, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati hasinukum akhlaqan. Ya, orang yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Dan kita telah bahas ya pada pertemuan awal tentang cukup banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang ya keutamaan akhlak yang mulia. Ya. Maka jangan menyangka bahwa amalan yang baik itu hanya sholat, hanya puasa, hanya sedekah, hanya zakat, ya, hanya membaca Al-Quran atau ibadah-ibadah murni yang lainnya. Namun perlu diketahui bahwa akhlak yang mulia juga ini adalah ibadah yang sangat spesial, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pernah sebutkan bahwa ada seorang wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia ahli puasa dan ahli dalam ibadah salat. Namun lisannya ini senantiasa ya menyakitin orang lain, menyakitin orang, tetangganya, temannya, saudaranya. Ya. Maka para sahabat bertanya, orang ini ada di mana? Kata Nabi, dia ada di neraka. Ya. Gara-gara apa? Ya. Akhlak yang buruk. Dan para sahabat juga bertanya, ada orang yang ya puasa ya tadi biasa aja, hanya mengerjakan yang wajib, sholat pun ya biasa aja, enggak sebagaimana wanita yang pertama. Namun dia ya menjaga lisannya, akhlaknya mulia. Maka kata Nabi SAW, ya wanita tersebut berada di dalam surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Dan sebagian terkadang apa? Melegalkan ya, dalam tanda kutip melegalkan apa yang dia lakukan karena mengatakan bahwa ini watak saya, ini perangai saya seperti ini. Misalnya suka marah, temperamental, ya. Ya udah, saya biasanya kan seperti itu, banyak ya. Ya.
saya memang begini orangnya, ya. Ya itu harus dirubah. Ya. Makanya akhlak mulia itu ada yang ya dia Allah kasih, Allah beri bahwa orang ini memiliki akhlak mulia, memang Allah yang ngasih. Artinya ya udah perangai dia yang seperti itu. Allah kasih akhlak mulia. Misalnya dia ada orang yang sabar, penyabar. Ya, Allah kasih. Ya. Ya, dan kita temui ada orang yang ya diganggu, dia cuma senyum, cuma ini, nggak balas, nggak apa, ya. Ya, dihina juga cuma ya senyum aja, nggak balas, nggak apa, dia sabar. Ya, Allah kasih memang ada orang seperti itu. Namun ada akhlak yang mulia yang memang harus dengan cara kita berusaha terlebih dahulu untuk mendapatkan akhlak tersebut, baru Allah kasih. Ya. Jadi temperamental kita, ya, perangai kita yang suka marah-marah, yang nggak sabaran, itu bisa kita rubah, itu bisa, dan itu real, dan itu nyata, banyak kita ketahui, banyak kita jumpai. Ya, orang yang tadinya suka marah-marah, kemudian dia berusaha merubah sifatnya, akhirnya dia menjadi orang yang penyabar, dia menjadi orang yang murah senyum, banyak. Ya. Maka jangan berdalih dengan ya, ini memang gaya saya seperti ini, harus dirubah. Ya. Makanya Nabi SAW beliau bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang dia melatih untuk senantiasa bersabar. Jadi dia latih. Mungkin dia tadinya kurang bersabar, dia ya suka marah, dikit-dikit marah. Ya, apalagi terkadang antara ya suami dan istri, ya, perkara kecil bisa jadi besar. Ya. Suami ngambil baju di lemari nggak rapi, ini besar. Nah, kadang perkara odol aja ini bisa berabe. Ya, istrinya ngambil odol itu harus rapi, suaminya asal pencet misalnya. Ya ini banyak. Ya ini perlu. Ya. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang berusaha bersabar, niscaya Allah akan menjadikannya penyabar. Ya, Allah jadikan penyabar. Allah akan kasih kalau dia latih, dia berusaha. Ya, dan banyak ya, seperti ini kami jumpai dengan teman-teman. Ya, seperti itu. Bahkan ada ya kasus yang ya dulunya dia masya Allah, ya. Dulunya dia masya Allah, ya, artinya suka marah-marah. Namun ketika kemudian sudah mulai mengenal ngaji dan segala macamnya, ya, dia mulai berubah sifatnya. Dan akhirnya dia menjadi orang yang benar-benar murah senyum. Ya. Makanya sebagian ada yang mengatakan ini orang ya, jadi diceritakan bahwa ada yang mengadu, ya, Ustadz ini orang, ya, jadi ada ustadz yang bercerita, ya, jamaahnya bercerita ke ustadznya, ini orang, ya, tadinya suka marah, Ustadz, namun sekarang dia murah senyum, ya, sampai-sampai kalau dia beli sesuatu di saya, ya, itu dia senyum, dia nawar dengan senyum, saya nggak bisa, nggak ngasih. Ya, kasih murah, ya, kasih sesuai dengan yang dia inginkan, luluh hatinya. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi SAW juga beliau bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqahu." Kata Nabi, aku menjamin sebuah istana, ya, di bagian atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Jadi dia buat perangai dia, akhlak dia itu menjadi baik, menjadi indah. Ya. Ya, ini dalil, ya, bahwa ya akhlak yang buruk yang kita miliki itu bisa kita rubah. Yang dulunya ngomong misalnya teriak-teriak, harus teriak-teriak, ya, dia mulai rubah, ya.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau ketika menjelaskan hadis-hadis tadi, beliau mengatakan wa fihi dalilun ala anna al-khuluqa qad yahsulu bit-takhalluqi wat-takalluf. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dalam hadis ini, jadi wa man yatasabbar yusabbirullah, barang siapa yang dia berusaha sabar maka Allah akan berikan kesabaran. Beliau mengatakan dalam hadis tersebut ada petunjuk bahwasanya akhlak ya itu bisa diperoleh dengan usaha dan kesungguhan. Ya, bisa diperoleh, bisa kita dapat dengan berusaha dan kesungguhan. Ya, walaupun kita akui kita katakan, kita akui bahwa hal tersebut bukan hal yang mudah, tapi ya bukan mustahil, bisa. Ya, dia bukan hal yang mudah, dia hal yang sulit karena ini sudah perangannya dia sudah ya bawaannya. Namun itu bisa dirubah, ya bukan mustahil. Ya, walaupun kita akui itu adalah hal yang sulit, ya tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Ya, dia butuh doa yang terus menerus, continue, minta sama Allah agar Allah berikan dia sifat akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, harus punya tekad yang kuat, ya, usaha yang tak pernah surut, ya. Makanya pahala yang dijanjikan pun besar. Apa tadi? Ya, dibuatkan istana ya di bagian atas surga. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan para ulama menjelaskan ya, sebagian mendefinisikan atau memberikan pengertian tentang akhlak yang mulia itu apa. Ya. Ada beberapa poin besar yang diberikan oleh para ulama. Ya, di antaranya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Ya. Beliau mengatakan bahwa haqiqatu husnil khuluq, bahwa hakikat akhlak yang mulia, beliau mengatakan badlul ma'ruf wa kafful adha wa talaqatul wajhi. Beliau mengatakan bahwa hakikat husnul khuluq itu ada 3. Badlul ma'ruf, itu apa? Mudah berbuat baik kepada orang lain, ya, suka membantu orang lain yang lagi membutuhkan, ya, suka menolong orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Ya, insya Allah kita dapatin orang-orang yang ya, luar biasa ya, ketika menolong orang lain itu totalitas maksimal, ya, dia kerahkan ya semua apa yang dia miliki, luar biasa. Ya. Wa kafful adha, ya. Dan kata beliau yang kedua adalah wa kafful adha, tidak mengganggu orang lain, ya, tidak mengganggu orang lain. Wa talaqatul wajhi, dan wajah yang ya sering berseri-seri karena murah senyum, artinya dia murah senyum. Ya. Terkadang orang ada lewat ya muka masam, nggak senyum, nggak apa, ya, seakan-akan senyumnya itu harus dibayar mahal. Ya, ini ya, coba kita latih ya, insya Allah semuanya murah senyum. Ya, kalau orang Jawa itu udah di monggo itu udah masya Allah. Ya. Nah ini kata Hasan Al-Basri ada 3 ya hakikat dari akhlak yang baik, yaitu dia yang ringan atau mudah untuk berbuat baik kepada orang lain, tidak mengganggu orang lain. Banyak ya,
terkadang aktivitas-aktivitas yang ya, misalnya terkadang ada yang nyetel ya MP3 atau suara keras padahal tetangga kanan kiri ya. Atau yang lain, aktivitas-aktivitas yang lain yang terkadang kita tidak sadar kalau itu ternyata sudah mengganggu tetangganya. Ya. Dan ketiga kata beliau wa talaqatul wajhi, itu ya, wajah yang berseri-seri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian ya, tentunya ya, husnul khuluq, akhlak yang baik itu tidak hanya kemudian berkaitan dengan muamalah dengan manusia saja. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yang namanya husnul khuluq juga apa? Itu ada ma'allah. Ya. Akhlak yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki akhlak yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak hanya dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Misalnya ya, kita berakhlak yang mulia dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Dengan menerima ketentuan-ketentuan hukum-hukum ya, yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita ya, dengan ridha ya, dengan berserah diri ya, dengan lapang dada ya. Ini husnul khuluq. Kita terima takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk kita dengan lapang dada. Ya, ini salah satu bentuk husnul khuluq ya, akhlak yang mulia ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, beliau juga ditanya tentang al-ithm. Apa itu al-ithm? Apa itu dosa? Ya. Maka beliau mengatakan bahwa yang namanya dosa itu adalah ma haka fi sadrika wa karihta an yattali' alaihi nas. Ya. Dosa adalah sesuatu yang ketika kita kerjakan itu hati kita enggak tenang. Ya. Kita enggak bahagia. Ya. Ya memang ya di dalam dosa itu memang ada namanya kelezatan. Kelezatan ya, ada kelezatan badan. Ya, misal orang yang berzina, ya dia dapat kelezatan, tapi dia nggak dapat namanya ketenangan. Ya. Orang yang misalnya apa, ya dia melihat hal-hal yang Allah haramkan, ya, dia dapat kelezatan badan, namun dia nggak dapat apa, ketenangan hati, kebahagiaan di hati, nggak dapat. Ya, maka kata Nabi SAW, yang namanya dosa itu membuat hati kita nggak tenang, ya, membuat ya hati kita itu ragu-ragu, ya, dada kita ya nggak lapang, nggak senang, ya. Wa karihta an yattali' alaihi nas, dan kita malu, kita nggak suka, kita benci kalau orang lain tahu kita ngelakuin perbuatan dosa. Ustaz, tapi ada orang yang habis buat dosa dia bangga. Ada enggak? Banyak. Banyak. Ada orang yang habis berbuat dosa, saya semalam habis mencuri, berhasil gini-gini. Tadi malam saya habis berzina. Tadi malam saya habis minum khamar. Bangga, dia ceritain. Bahkan terkadang ada yang ya dengan bangganya dia misalnya apa, buat video kemudian minum khamr dan segala macamnya. Ini bagaimana Ustaz? Dia enggak apa? Dia enggak lagi malu, dia enggak lagi risih, dia enggak lagi benci kalau itu diketahui oleh orang lain. Maka para ulama menjelaskan hadis ini patokannya adalah orang yang fitrahnya masih aman, masih normal, masih selamat, yang bersih. Orang-orang seperti ini dia udah rusak, fitrahnya dia udah berubah.
Ya. Orang yang fitrahnya masih bersih, dia akan malu kalau dia berbuat dosa dan aibnya ketahuan. Kalau dia sampai kemudian ya nggak malu, berarti ada sesuatu yang ya fitrahnya udah nggak beres. Ya, maka barometernya, ketentuannya ya itu bukan apa orang-orang yang rusak fitrahnya. Ya, sebagaimana ya dikatakan oleh para ulama. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin ya, rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa hadhil jumlah innama hiya liman kana qalbuhu safiyan saliman. Ya. Perkataan tadi yang apa? Wa karihta an yattali'a ila ya, dan engkau benci kalau orang lain itu tahu, itu ini kalau liman kana qalbuhu safiyan saliman. Kalau hatinya itu bersih ya, suci. Nah, ini baru barometernya orang-orang seperti ini. Jadi barometernya bukan orang-orang yang fajir, bukan orang-orang yang pendosa, bukan orang-orang yang ya, dia bangga dengan kemaksiatan yang telah dia ya, lakukan. Ya. Makanya beliau mengatakan wa ammal mutamarriduna al-kharijuna an ta'atillahi alladhi qasat qulubuhum fahaula'i la yubalun. Maka orang-orang yang senantiasa gemar bermaksiat, yang mereka senantiasa keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi qasat qulubuhum, yang hatinya sudah ngeras. Ya. Fitrahnya sudah ya rusak, fahaula la yubalu. Ya. Orang seperti ini enggak dipertimbangkan, enggak diperhitungkan. Ya. Orang-orang seperti ini tidak diperhitungkan. Ya. Bal rubbama yatabajjahuna bi fi'lil munkari wal itsm. Kata beliau, akan sebagian terkadang bangga karena berhasil berbuat kemaksiatan. Ya. Ya, bahkan beliau memberikan contoh. Ya. Beliau mengatakan terkadang ya, ada seseorang yang dia pergi ke luar negeri. Ya, dia sana bermaksiat, ya, berzina dengan beberapa wanita, dan dia balik dia ceritakan. Ya, saya kemarin bertamasya seperti ini, saya gini, saya berhasil. Nah, ya, wal'iyadzu billah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Sebenarnya hukum asli ya, atau sumber utama untuk mengetahui apakah ini dosa atau tidak, itu adalah kembali ke Al-Qur'an dan hadis. Ya. Oh ini dosa, oh ini dalilnya. Minum khamar itu ya, khamar itu dosa, ini dalilnya ada dalam Al-Qur'an. Judi itu nggak boleh, oh ini dosa, ada dalam Al-Qur'an. Ya. Atau yang lainnya. Namun terkadang ada beberapa perkara yang hendak atau harus segera kita lakukan, namun kita belum mengetahui apakah ini boleh atau tidak. Ya, pada momen seperti ini terkadang yang bermain, yang barometernya adalah ya ini yang berperan, yaitu mahaka fi nafsika atau fi sadrika, yang ketika kita lakukan itu apa? Ya, itu tidak ya gelisah. Ya, hati kita gelisah ketika kita melakukannya. Ya, kita nggak tenang ya ketika kita melakukannya. Ya, ini barometernya. Ya. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, sekali lagi ini untuk fitrah orang-orang yang belum ya fitrahnya belum rusak. Ya. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya pada hadis yang keempat. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.